ketika materi ragam teks itu kita juga pernah mempelajari ketika pada waktu kita hanya mempelajari profesional dan pedagogik tanpa literasi dan numeraksi. Waktu itu teman-teman juga sudah menguasai ragam teks, bisa berupa teks narasi, teks argumentasi, teks deskripsi, kemudian ada teks eksposisi, eksplanasi, begitu ya, dengan ciri-ciri yang berbeda-beda. Nah, untuk teks narasi itu merupakan sebuah teks dengan ciri-ciri bahwa dalam teks narasi ada tokoh, ada unsur-unsur intrinsiknya. Unsur-unsur intrinsik itu bisa berupa tokoh, kemudian alur, latar, dan setting, gitu ya. Urutan waktu. Urutan waktu, betul, alur itu ya. Nah, ada setting, itu namanya teks dengan jenis narasi. Ya, sedangkan teks argumentasi itu hampir sama dengan teks eksposisi, tapi argumentasi ini cenderung ke pendapat seseorang, gitu ya, yang diceritakan, bukan sebuah hal keilmuan. Jadi pendapat itu bisa betul, bisa juga miring, gitu ya, tidak benar. Nah, itu namanya teks argumentasi. Nah, sedangkan teks eksposisi itu jauh lebih kebenarannya itu lebih akurat karena teks eksposisi itu berupa teks faktual, gitu ya. Dan teks eksplanasi juga begitu, cuma beda di bagian ini, bagian perihal, gitu. Kalau teks eksposisi mengenai semua keilmuan, tapi tidak ada yang berhubungan dengan fenomena alam. Sedangkan untuk teks eksplanasi itu berhubungan dengan fenomena alam. Nah, kemudian ada lagi apa lagi? Teks deskripsi ya. Teks deskripsi itu merupakan sebuah teks yang isinya menggambarkan suatu keadaan tempat, bisa suatu keadaan seseorang yang bisa dilihat tampak oleh mata, itu namanya teks deskripsi. Seolah-olah pembaca itu ikut dan melihat apa yang dilihat oleh penulis. Itu namanya teks deskripsi. Oke, itu ragam teks, teman-teman. Jadi kalau menurut saya ragam teks itu gampang dan teman-teman sudah fasih lah. Gitu. Oke. Ini ke makna. Ya, kita bahas langsung ya di nomor 1. Pagi itu hati Indra berdebar-debar karena berjumpa dengan gadis manis berambut pirang yang menjadi pujaan hatinya sejak dulu. Gadis manis pada kalimat tersebut mengandung makna A. Sinestesia, B. Asosiasi, C. Perbandingan, E. Penyempitan makna, D. Perluasan makna. Yang mana, teman-teman? Sinestesia. Nah, sekarang kita bahas dulu ya, baru kita jawab. Saya sinestesia. Ya, sinestesia itu adalah sebuah ungkapan. Majas perbandingan. Ya, sebuah ungkapan, gitu ya, yang bisa dirasakan lewat sensorik. Lewat sensorik itu maksudnya apa? Berarti misalkan gadis manis. Nah, harusnya manis itu kan gula, tapi di situ ada gadis manis lewat sensorik gitu ya, dirasakan. Nah, namanya sinestesia. Atau apalagi selain gadis manis contohnya. Misalkan pengalamannya pahit. Ada? Suaranya empuk. Ya, suaranya empuk atau pengalaman dia pengalamannya pahit. Nah, pengalaman pahit ini merupakan contoh kalimat sinestesia. Gitu. Jadi, seperti metafora bukan itu, Bu? Metafora itu kan ini menganggap benda mati, itu personifikasi ya. Kalau metafora bagaimana? Ya, Raja Siang itu metafora kan? Ya. Raja Siang. Kemudian Dewi apalagi? Malam. Dewi Malam. Ya, bidadari malam. Beda ya? Beda dengan
sinestesia ya. Kalau sinestesia Oke. itu bisa dirasakan lewat sensorik, itu maksudnya manis, pahit, asam. Nah, itu loh. Itu namanya sinestesia. Ya. Muka masam. Ya, mukanya masam sekali, itu sinestesia. Pengalamannya pahit, nah, itu sinestesia. Kemudian gadis itu gadis manis, nah, itu sinestesia gitu. Sedangkan asosiasi itu sama dengan perbandingan. Sebenarnya asosiasi dan perbandingan itu sama ya. Jadi asosiasi juga perbandingan sama. Umpama apa ya yang dibandingkan? Amplop uang. Ya, betul. Pejabat itu diberi amplop, langsung beres urusan. Nah, padahal tidak amplop saja, tapi isinya ada uangnya gitu. Itu perbandingan sama loh. Asosiasi dan perbandingan itu hampir sama. Bukan hampir sama, tapi sama. Asosiasi itu kan namanya adalah perbandingan. Nah, sedangkan penyempitan makna itu makna yang dulu luas, gitu ya. Sekarang menjadi sempit gitu. Umpama sarjana. Toh nih. Zaman dahulu sarjana itu hanya untuk orang-orang pintar saja disebut sarjana, tapi sekarang pokoknya lulus kuliah berarti dia sarjana. Maaf, begini, sarjana itu pokoknya semua orang pintar itu sarjana, tapi sekarang kalau tidak lulus kuliah berarti tidak boleh belum bisa disebut sarjana. Ya, gitu. Dulu pokoknya orang pintar gitu, oh dia itu sudah sarjana, gitu. Padahal belum tentu dia masuk ke perguruan tinggi, tapi sekarang harus gitu ya, harus masuk perguruan tinggi baru disebut lulus sarjana gitu. Jadi perlu penyempitan makna. Nah, sedangkan perluasan makna yang dulu sempit gitu ya, makna yang dulu sempit sekarang meluas. Contohnya apa? Contohnya bapak, ibu, adik, kakak. Sekarang semua orang bisa dipanggil ibu guru, gitu ya. Tidak melulu ibu itu adalah orang yang melahirkan kita. Zaman dulu ibu itu hanya sebutan bagi orang yang melahirkan kita, tapi sekarang ibu itu bisa juga dalam hal seorang wanita yang dituakan. Gitu. Begitu juga dengan adik. Dulu adik itu saudara kandung kita, sekarang adik itu pokoknya orang yang lebih muda dari kita bisa dipanggil adik, gitu kan? Atau sebaliknya, kakak juga gitu ya. Kakak itu juga ya. Sekarang kan semua orang bisa dipanggil kakak. Mbak Ruri ini ada di mana ya? Ada di rumah sakit, Bu Guru. Ya. Siapa yang sakit? Siapa yang sakit ya, Om? Bapak. Oh iya ya. Barusan aja lagi masih di IGD. Semoga lekas sembuh ya, Bu. Ya, amin. Terima kasih. Semoga cepat sembuh ya, Bu. Amin. Makasih. Sampai izin di rumah sakit ya Allah. Kayak di tirainya kamar rumah sakit gitu. Iya, Bu Guru. Suaranya kita tidak mengganggu, Bu. Oh, tidak. Ini saya pakai headset. Oke. Ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan ya, Mbak. Amin. Semoga cepat sehat ya. Hari ini masuk rumah sakit? Oh, hari ini kan kepingin dengarkan materinya dia, jadi ikuti Zoom-nya Bu Guru. Mulai hari ini ya masuk rumah sakitnya? Ya, habis maghrib ini barusan. Kenapa, Bu? Sakit apa? Biasa orang sepuh lah Bu Guru, jadi sesak napas gitu, kurang enak badan. Jadi saya bawa ke rumah sakit. Gitu kan? Sendirian Bu panjenengan? Ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Mbak. Ya. Ya, jadi saya kembali lagi ya. Jadi untuk jawaban tadi adalah sinestesia karena berhubungan dengan yang dirasakan lewat sensorik gitu ya. Kalau penyempitan makna teman-teman sudah tahu contohnya, kalau perluasan makna juga sudah tahu contohnya gitu ya. Yang dulu kakak itu hanya saudara kandung yang lebih tua, sekarang semua bisa dipanggil kakak ya.
Oke. Lanjut di nomor 2. Berikut ini yang merupakan kalimat mengandung perluasan makna adalah yang mana, teman-teman? Oke, Edo. Ibu guru. Ya, yang betul ya. Jadi jawabannya adalah ibu guru. Mengapa tidak A? Ibunya Tidak sendiri B, itu. dan iya, berarti yang A, B, C itu bukan kalimat perluasan ya. Itu memang sebutan mungkin ibunya sendiri, adiknya sendiri, atau kakaknya sendiri, gitu ya, masih dalam hubungan kekerabatan. Kalau yang ibu guru ini berarti merupakan perluasan makna. Betul. Di nomor, nah ini ada teks tadi ya. Tadi yang saya kelupaan adalah teks persuasi, teman-teman, yang belum saya jelaskan. Kalau teks persuasi itu bersifat ajakan, mengajak. Gitu. Mengajak. Nah, oke. Kita baca. Paman baru saja selesai membersihkan halaman depan. Di ruang tamu dilihatnya Adi, Beni sedang belajar. Paman menyapa mereka dengan ramah. Paman lalu masuk lewat pintu depan. Paragraf di atas adalah jenis paragraf Narasi. Sudah jelas mengapa disebut narasi, karena Ada tokohnya, ada alurnya. ada tokohnya. Sekolah Ada alurnya, ada settingnya. Setting apa? Tempat. Setting tempat. Betul. guru penggerak oleh sana. Oke, lanjut di nomor berikutnya. Kerukunan warga sekolah harus dipupuk agar tercipta suasana belajar yang nyaman dan dalam. Mbak Wulan, Jim. Ya. Anu, yang bawahnya deskripsi sekarang diartikan nanti biar Wah, ingat. baru datang ini Mbak balik. Deskripsi tadi penggambaran. Penggambaran penulis. Nah, seolah-olah Duduk penggerak dan hubungannya. Japodik, lebu japodik nih berarti. ya Mbak. Pembaca, penggambaran penulis seolah-olah pembaca melihat sendiri, melihat objek sendiri itu ya. Merasakan. Kemudian kalau argumentasi itu adalah teks pendapat. Pendapat tapi ada data ya, Bu? Ya. Pendapat tapi ada data ya, kalau argumentasi. Argumentasi itu bisa sesuai data, bisa tidak sesuai data, Mbak. Boleh. Argumentasi itu kan bebas, berpendapat itu. Boleh dalam hal tadi saya bilang benar, boleh juga miring. Berita miring itu kan juga pendapat, gitu ya. Kalau eksposisi itu teks berisi ya pemaparan informasi, gitu ya, atau penjelasan informasi. Oke. Oke, ini ya. Jadi jawabannya adalah narasi. Ini kok tulisan saya narasi. Narasi Ditambahin satu lagi, Mbak. Ya. Eksplanasi bawahnya. Oke, kita tulis di sini ya, biar tidak lupa. Biasa. Eksplanasi itu adalah teks pemaparan informasi berupa fenomena alam. Gitu. Jadi yang betul pemaparan informasi langsungnya dalam berupa pemaparan fenomena alam. Gitu. Kalau eksposisi itu tanpa fenomena alam. Gitu. Hanya informasi saja. Oke, lanjut. Kerukunan warga sekolah harus dipupuk agar tercipta suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dalam hal ini, partisipasi seluruh sekolah sangat diharapkan. Upaya menjalin kerukunan tersebut harus dilakukan di setiap bentuk kegiatan. Sikap saling menghargai untuk warga, antar warga sekolah merupakan kunci utama. Persuasi. Argumentasi, narasi, deskripsi, argumentasi, atau eksposisi, atau persuasi. Apakah ini narasi?
Bukan ya? Bukan. Kemudian, apakah ini deskripsi? Bukan. Tidak menggambarkan sesuatu. Apakah ini persuasi? Iya. Iya, Bu. Kan itu mengajak, Bu, diarah. Argumen dalam hal ini itu Argumentasi. kayaknya. Mana tahu Saya yang eksposisi mengajak toh. itu? Saya eksposisi. Kalau Saya mengajak itu biasanya, teman-teman, Marilah. dalam paragraf itu ada kata mari atau ayo bersama-sama wujudkan kebersihan lingkungan. Nah, itu jelas persuasi. Posisi. Berarti kan bukan persuasi nih. Argumentasi. Eksposisi. Argumentasi atau eksposisi. Argumentasi. Kalau argumentasi kenapa? Bingung ini. Dalam hal ini itu biasanya kayak pendapat atau kata itu. Dalam hal ini, partisipasi seluruh sekolah sangat diharapkan. Upaya menjalin kerukunan tersebut harus dilakukan setiap bentuk kegiatan. Sikap saling menghargai antar sekolah merupakan kunci utama. Paragraf tersebut adalah Eksposisi. Pemberian informasi. kan ini pemaparan informasi, teman-teman. Kalau argumentasi itu cenderung ada saya atau menurut saya atau menurut pakar siapa itu baru argumentasi. Itu ya. Jadi bedanya salah lagi, Bu. kalau persuasi, meskipun di sini begini ya, dalam hal ini partisipasi seluruh warga sangat diharapkan. Tapi ini kan tidak mengajak ya, hanya menerangkan, menjelaskan, memaparkan begitu bahwa partisipasi itu perlu dibutuhkan. Tapi kalau ciri-ciri persuasi, teman-teman, itu ada mari ataupun ayo gitu. Yang isinya berupa ajakan. Nah, misalkan mari mulai dari sekarang hidup bersih dan jaga lingkungan sekitar kita. Nah, ada kata seperti itu, ya jelas itu adalah teks persuasi. Itu ya. Jadi nah, baru paham sekarang kalau argumentasi itu bisa menurut saya atau menurut Pak Haryono dan lain-lain itu bisa. Itu bisa berupa paragraf argumentasi. Gitu ya. Oke. Jangan Mbak Wulan di bawah eksplanasi diartikan juga ditambahi persuasi biar enggak ya sudah ya Maupun sayangku. Ya sudah. Punten. Oke. Nanti bisa dibaca gitu ya. Jadi yang sebelah sini tidak perlu dioret-oret ya karena di sini sudah gitu ya. Sama ya. Oke, lanjut. Kalimat di bawah ini bukan bermakna konotatif. Konotatif itu artinya bermakna beda atau lain ya. Bermakna buruk atau bermakna baik? Kiasan ya, Bu. Warna kias. Bermakna tidak sebenarnya, itulah. Tidak sebenarnya atau kiasan, boleh. Ada konotasi itu positif dan ada konotasi negatif. Ya. Contoh konotasi negatif itu istri saya sedang bunting, umpama gitu. Nah, bunting itu kan bisa diartikan untuk hewan, tapi sebagai manusia bilang begitu itu namanya konotasinya negatif. Gitu ya. Oke. Kalau positif bagaimana, Bu? Umpama beliau sudah wafat 3 hari yang lalu. Konotasinya wafat itu kan biasanya hanya untuk orang-orang yang lebih ke istimewa ataupun punya jabatan ataupun punya seperti apa ya, lebih ke orang bangsawan dan sebagainya gitu ya, tokoh. Nah, gitu. Tapi sekarang wafat itu tidak selalu hanya tokoh gitu ya. Nah, itu konotasi positif. Nah, kalau negatif tadi contohnya itu saya tulis di sini ya. Kalau konotasinya positif itu sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini contoh wafat. Tapi kalau negatif, contohnya tadi bunting. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat mana teman-teman jawabannya. Meskipun memiliki darah biru, tapi Raden tidak pernah bersikap sombong. 2, ini yang bukan loh ya, yang bukan. Jangan di yang bukan.
Yang kedua, Diana adalah anak emas. Di sini yang pertama ini darah biru, gitu ya. Yang kedua ini anak Diana emas. adalah anak emas. Jadi ini yang selalu dinomorsatukan oleh ayah bundanya. Yang C, setelah mengalahkan lawannya di partai akhir, dia akhirnya keluar menjadi pemenang untuk berhak mengangkat piala emas. Yang sebenarnya. Ya Bu, itu sebenarnya. Ya, jawabannya yang ini ya. Karena Iya. dia merupakan makna sebenarnya. Sebenarnya. Nah, makna sebenarnya. Ya, Bu. Oke. Nah, kemudian untuk berikutnya, sikap rendah hati yang dimiliki Fahmi membuatnya memiliki banyak teman. Nah, rendah hati ini kiasan ya. Artinya kan tidak sombong. Nah, permusuhan yang terjadi antara Rudi dan Hasan adalah buah dari adu domba. Buah itu apa? Akibat, ya. Artinya buah dari adu domba berarti akibat yang dilakukan oleh Farhan. Ini Mas Roro. Dan piala emas ini merupakan makna sebenarnya. Artinya pialanya berasal dari emas. Oke. Lanjut. Pejabat itu jika diberi amplop, maka segala urusan akan dibantu olehnya. Kata amplop mengandung makna apa? Asosiasi. Asosiasi. Sebenarnya asosiasi itu sama loh dengan perbandingan. Asosiasi itu kan perbandingan, ya kan? Ya. Nah, asosiasi itu perbandingan. Nah, kalau sinestesia tadi bisa berupa sensorik yang dirasakan oleh sensorik. Nah, oke. Bu Guru, Ya. tapi mau tanya, tapi kalau misalkan ada soal yang seperti ini dan pilihannya Perbandingan ada dan asosiasi ada ada. perbandingan, Pilih yang mana? Pilih asosiasi. Asosiasi. Kalau perbandingan itu kan masih umum. Gitu. Nggih. Perbandingan itu bisa asosiasi, bisa berupa majas. Apa? Majas metafora kalau saya. Ya itu. Itu ya. Majas. Siap-siap. Lanjut. Nah, sudah jelas ini jawabannya apa? Tidak boleh salah. Tidak boleh salah. Apa yuk? Argumentasi ya Bu ya. Argumentasi. Oke, balik lagi jawab argumentasi. Bu Suci jawab apa nih? Sampai ya, Bu. Saya Tidak boleh salah nih. Posisi. Posisi nih Bu. Ya, Eksposisi. Ini jelas eksposisi. Argumentasi, ada eksposisi. Informasi ya. Eksposisi. Informasi Ya, ya. informasi. Apa? Mbak Navita apa? Eksposisi. Mbak Heni, Eksposisi. absen ya. Eksposisi semua. Eksposisi semua. Ya. Mbak Marvia, Eksposisi. Berno, Mbak Yeti, Eksposisi. Pindah haluan ke eksposisi, Bu Guru. Saya pindahan juga Bu. eksposisi atau argumentasi nih? Eksposisi. Pemberian Sebentar. informasi ini Bu. Mbak Yuwana, eksposisi atau argumentasi? Eksposisi. Yakin? Posisi. Oke, kita baca. Buah pepaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Buah pepaya mengandung papain dan serat yang dapat membantu mengatasi pencernaan. Kandungan vitamin C dalam buah pepaya dapat memperbaiki sistem imunitas tubuh. Sementara itu, biji juga mengandung flavonoid untuk menjaga kesehatan ginjal. Ini pemaparan atau bukan? Iya. Iya, Bu. Iya, ini kan pemaparan informasi, maka disebut Eksposisi. Eksposisi. gitu ya. Yang baru jika ada pemaparannya berupa gempa dengan skala 6 skala Richter gitu ya, melanda daerah ibu kota Jakarta karena bla 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 bla. Itu baru eksplanasi. Gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau argumentasi ini ada tentang pendapat saya atau menurut saya. Nah, itu loh teman-teman. Oke. Sekarang beda lagi. Bukan ragam teks, bukan juga
bahasa kias gitu ya, sekarang adalah menyimak. Menyimak itu ada menyimak. Menyimak itu sebenarnya ada dua, hanya dua. Tidak ada menyimak kritis, tidak ada menyimak sosial, itu tidak ada. Adanya menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Nah, kalau ekstensif itu menyimak dalam hal umum. Berarti itu jawabannya ya, Bu. Jawabannya Sedangkan intensif itu menyimak secara Singkat khusus. jawaban Bu Guru. Betul. Nah, kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal umum dan bebas terhadap Kan suatu dia mau sewu atau tiba ngomong dengan nek langsung seorang guru disebut menyimak ekstensif. Ekstensif. Contohnya apa menyimak ekstensif itu? Menyimak ekstensif itu umpama mendengarkan seminar. Nah, kemudian mendengarkan ceramah, pidato, itu namanya ekstensif umum gitu ya. Kalau menyimak khusus, umpama contohnya itu Menyimak pelajaran di sekolah. skripsi, gitu loh. Bimbingan. Skripsi, kemudian apa lagi ya? Bimbingan yang sifatnya khusus atau bimbingan konseling. Nah, itu namanya menyimak secara khusus. Intensif. Hanya ada dia dan seorang narasumber atau dia ini ya. Jawabannya adalah yang D, yang C. Jadi bisa bimbingan khusus itu hanya ada pribadi, secara pribadi saja gitu. Kalau menyimak sosial Mbak Wulan. Tidak ada. Menyimak itu hanya ada dua, menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Betul ini yang sudah pernah membaca, yang pernah mengerjakan kuisis, ini ada soalnya. Ya, kemarin itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang tentang memparafrasekan prosa menjadi puisi. Ya, oke. Berikut ini bukan cara memparafrasekan prosa menjadi puisi. Berarti ini bukan. A. Menyimpulkan prosa tersebut menjadi kalimat puisi. B. Memperjelas tema prosa menjadi tema puisi. C. Mengubah tema prosa menjadi tema lain. D. Menafsirkan kata-kata kias menjadi lugas. D. D atau yang C. D. Kalau A itu boleh menyimpulkan prosa dan kalimatnya puisi. Yang B memperjelas tema prosa menjadi tema puisi. Yang C mengubah tema prosa menjadi tema lain. Yang D menafsirkan kata-kata kias menjadi lugas. Kalau menafsirkan kata-kata kias, kalau memparafrasekan puisi itu bagaimana? Dari yang lugas menjadi kias. Kebalik. Kebalik. Kalau dari puisi ke prosa, dari kata kias, Kias menjadi lugas. Ya. Tapi ini kan cara memparafrasekan prosa menjadi puisi. Ya lugas menjadi kias ya. Ya kan lugas menjadi Kias. ya. Kalau mau dijadikan Puisi. ya. Ya. Jadi justru kalau dari kias menjadi lugas itu sebenarnya kata-kata puisi yang diparafrasekan menjadi prosa. Ya, kok ini menyebut memparafrasekan saja belibet. Betul ya? Betul. Nah, ini tentang membaca. Membaca itu ada membaca nyaring, jadi membaca dengan lantang. Membaca intensif artinya membaca untuk memperoleh sebuah informasi penting. Itu namanya intensif. Kalau membaca ekstensif, cepat. Membacanya itu ya hanya sekilas saja atau skimming saja gitu ya.
Jadi kalau intensif itu lebih ke informasi yang lebih penting-penting. Kalau ekstensif biasanya hanya untuk memperoleh data. Umpama untuk mencari nomor telepon. Zaman dahulu itu kan ada telepon. Nah, itu. Atau Memindai ya, Bu. ya, atau membaca pengumuman yang ada di surat kabar atau di kolom pengumuman, kan langsung bacanya itu tidak semuanya tapi langsung seret gitu kan. Iya. Nah, ada juga membaca kritis. Membaca kritis itu hampir sama dengan membaca intensif, tapi kalau membaca kritis itu lebih ke diberi argumentasi, diberi pendapat. Mbak Wulan. Itu Les. Nggih, Oke. kan saya kan umurnya wis tuwek, nggak gampang nyantol aku. Oke. Iya, membaca dengan lantang gitu ya. Mbak Heni, ojo nemen-nemen. Saya dipanggil itu langsung terasa. Mbak Wulan. Langsung paham ya Mbak Wulan. Iya, saya langsung paham. Membaca. Karena ya umur meh 50 lho, Bu. Terima kasih ya Bude Heni. Ya, Sami-sami Tante. informasi. Kan ini malah penak toh, wong tua itu. Ya, betul. Membaca dengan memperoleh informasi yang jelas, ya. Kemudian itu tadi untuk gitu ya. ekstensi, baca sekilas. Atau skimming. So, kalau membaca kritis sama dengan Membaca intensif. Kita baca intensif, tetapi diberi argumentasi. Oke, kalau apresiatif itu membaca apresiatif itu lebih ke membaca sebuah apresiasi, gitu ya. Baca pada bagian apresiasi. Good. Jadi jawabannya tadi apa? Ini kan belum kita baca ya. Metode membaca yang dilafalkan dengan lantang suara keras. Membaca Nyaring. Betul. Apa jawabannya? Harus betul. Bentar. Baca dulu. Eksposisi. Harusnya kita. Ada yang kita eksposisi. Harusnya argumen. Argumen. Oke. Yang lagi. Tapi itu argumentasi. Oke. Mana lagi? Ada eksposisi. Argumen Bu Guru, argumen. Oke. Terus ada lagi. Persuasi mengajak ya Bun ya. Persuasi ada lagi. Ada yang persuasi, ada yang argumentasi, ada lagi. Kalau narasi tidak? Tidak. Ya, gampang ya. Kalau narasi itu gampang dibedakan. Ya, mana argumentasi, eksposisi, persuasi. Nih, sulit ya. Saya tak jajal coba eksposisi. Eksposisi. Pada Mbak Navita aku ya eksposisi. Apalagi ada jawaban salah, kalau melok salah, Bu. argumentasi, eksposisi, persuasi. Yo. Eksposisi. Oke, ada yang jawab deskripsi? Enggak, karena tidak ada kaitan dengan panca indera itu. Tidak Pintar. ada tentang letak dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Perpustakaan merupakan sumber belajar yang menyediakan berbagai bacaan. Bacaan tersebut misalnya buku, kamus, majalah, dan tabloid. Di perpustakaan kita dapat membaca bacaan tersebut sepuasnya. Kita pun dapat meminjamnya untuk dibaca di rumah. Dengan banyak membaca, tentunya kita akan peroleh banyak pengetahuan. Jadi seharusnya kita manfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar semaksimal mungkin. Apa? Argumentasi? Persuasi.
Persuasi. Ajak kita Jadi ke seharusnya kita memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber semaksimal mungkin. Kalau persuasi itu mengajak, Iya, mengajak. Kan seharusnya itu. seharusnya itu lebih ke saran atau mengajak? Saran. Nah, kalau saran berarti dia argumentasi atau argumentasi. Argumentasi. Ya. Yo salah. Salah. Benar. Salah kita berdua sama. Sebagai sumber belajar semaksimal mungkin. Jadi kalau ini termasuk pendapat, teman-teman, gitu ya. Lebih ke kalau eksposisi itu biasanya juga jarang memberikan unsur saya, kita, mereka, dia. Gitu. Juga. Ya. Di sini sudah ada. Kita dapat membaca bacaan tersebut sepuasnya. Kita pun dapat meminjam buku dibaca di rumah. Kalau sampai sini bisa jadi ini eksposisi. Tapi kalau sudah dengan membaca, tentunya kita memperoleh banyak pengetahuan. Jadi seharusnya kita memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar semaksimal mungkin. Gure salah. Kata kuncinya di itu ya Bun, kata kuncinya di dengan banyak Kalimat paling membaca. akhir. Jadi seharusnya kita manfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar semaksimal mungkin. Tuh. Argumentasi. Ya, sip. Masih salah. Yo, ini sudah jelas. Langsung. Tebak. Jawabannya apa? Narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi, deskripsi. Tidak boleh salah. Eksposisi. Deskripsi. Deskripsi. Ah, ini deskripsi ini Bun ya. Semangat deskripsi. Deskripsi. Penggambaran. Ada ya. Melalui Persuasi, objek. ada ya. Apa tadi? Eksposisi. Oke. Saya suka kok kalau jawabannya beda-beda. Penasaran saya jawabannya yang betul. Apa ya? Seantusias kalau jawab soal matematika kejeglong gitu. Yang mana? Deskripsi, penggambaran objek. Penggambaran objek, deskripsi kayaknya ini. Deskripsi. Oke, tadi ada kok yang jawab eksposisi. Enggak apa-apa. Ada yang jawab eksposisi. Deskripsi. Yang deskripsi. Tidak ada jawab argumentasi. Kalau narasi sudah jelas bukan ya? Ya, tidak. Ya. Kalau ini deskripsi, maaf. Kalau argumentasi, ya? Tidak. Oke. Apakah ini sifatnya mengajak? Tidak. Ya. Oke. Eksposisi. Eksposisi atau deskripsi? Eksposisi. Deskripsi, penggambaran suatu Ya, objek. kita baca. Deskripsi. Berarti kan kalau deskripsi penggambaran suatu objek. Kalau Iya. eksposisi pemaparan informasi, gitu kan? Ya. Sambil Pak pukul-pukul ini. Kelihatan nggak? Ini kan isinya informasi dan Guru pengetahuan. Dia kan menceritakan jangan tentang ciri Ciri kaktus. khusus kok itu. Deskripsi. Deskripsi. Nanti Penggambaran suatu eksposisi. Salah Sekarang Salah eksposisi. Salah rapopo yo. Salah nggak apa-apa lah. Tuh, kalau salah tuh Deskripsi langsung pokoknya matikan panggilan. Zoom, beres Des. tidur. Aklamasi. Kita bahas ya. Tumbuhan kaktus memiliki ciri khusus pada daun, batang dan akarnya. Daunnya berbentuk duri, batangnya tebal berlapis lilin, akarnya tumbuh memanjang dan serabut-serabut. Nah, ini menggambaran objek apa bukan? Objek. Ya. Objek, berarti dia Deskripsi. Salah. meskipun Dia salah cerita itu. Nyorek kok Iya, iya. salah Mbak. Sorry. Dua men bener jere. Seru ya Bun ya belajar bersama Ini itu. berupa informasi tumbuhan kaktus, tapi Botol. kan ini Ya. merupakan ciri-cirinya. Gitu. Ya udah saya ikut deskripsi aja, Bu. Bu, bagaimana contoh eksposisi jika tumbuhan kaktus? Tidak ada yang tanya? Bagaimana, Bu? Kalau teks eksposisi tapi temanya tumbuhan kaktus.
Tumbuhan kaktus Tempat adalah kering. yang Tumbuh di tumbuh di padang pasir. padang pasir, termasuk- dataran tinggi. Itu termasuk deskripsi apa bukan? Deskripsi. Deskripsi kalau tumbuhnya di tempat kering, di gurun pasir, itu termasuk deskripsi. Bagaimana kalau teksnya tumbuhan kaktus ini dijadikan eksposisi? Oh, Tumbuhan kaktus bisa dijadikan keripik. oke. Manfaat kaktus. Ada ya? Mengerikan. Misalkan nih, tumbuhan kaktus memiliki daun yang digunakan sebagai tempat untuk respirasi. Nah, akarnya menyerap air dari dalam tanah. Nah, kemudian misalkan dia mengalami fotosintesis berada di batang karena batangnya mengandung klorofil. Nah, itu termasuk eksposisi. Dia memaparkan tumbuhan kaktus tapi berupa pemaparan informasi. Gitu ceritanya. Oke, 100 untuk Mbak Mulan. Itu jika eksposisi, tapi kalau menggambarkan ciri-ciri bentuknya, nah itu baru deskripsi. Des. Ya. Ya. Loh, habis ya? Habis. Seru-seru kok habis. Seru-seru kok habis. Ya, habis. Langsung pada Ada kami. ditanyakan teman-teman kira-kira? Belum. Ada Mbak Mulan. Ya. Nah, Tanya. kan tadi kan sama scroll ke atas Oke. yang pengertian tadi narasi yang atas Dek, lihat deh, salah dek. Nah, ini. Bisa kan pakai dek. Ya. Makanya. Oh, cara rekreasi dek. Bagaimana? Ini Mbak Ini. kan itu kan ada narasi di argumentasi kan Iya. di tanda sebelahnya itu contohnya argumentasi yang ajakan mari yang kata-kata Oh, gitu. Ya, oke. Ya. biar Kalau argumentasi biasanya berisi tentang ciri-cirinya gitu ya, contohnya gitu ya. Jadi kita enak caranya apa ya? Ini nih, mengajak. Nggih. Terus Itu contohnya biasanya paragraf dalam paragraf itu berisi dengan kalimat diawali dengan mari, nah ayo, gitu. Nah, ya, apalagi Yuk. apa? Yuk. Yuk, ya, yuk. 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 Oke. Apalagi yang perlu dikasih komentar tadi? Kalau deskripsi itu deskripsi gimana tadi Bu? Apa ada bentuknya atau gimana? Objek. Ya, Objek. kalau deskripsi itu penggambaran objek. Ciri-ciri biasanya begitu ya. Ciri-ciri Mbak Heni, tinggi, Ya, langsing. ayo Ciri-ciri objeknya atau Objeknya Mbak Heni. objeknya. Jadi objeknya itu bisa tempat, bisa benda, bisa tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Namanya objek itu berarti kan macam-macam gitu ya. Objek yang diamati itu apa? Misalkan pantai ya di pantai. Misalkan tadi tumbuhan kaktus ya tumbuhan kaktus gitu ya. Oke, kalau pendapat itu cenderung ada kata kunci saya, Udah itu ya. pendapat saya, pendapat kami, terus kami, ya, gitu. Oke, ada lagi yang perlu ditambahkan teman-teman? posisi narasi alur cerita settingan. Kalau narasi itu gampang, pokoknya Ya. ya, itu pasti narasi ya, alurnya, settingnya, tempat itu narasi. Kalau yang ini mana? Nah, settingnya? Settingnya itu tempat Dalam. ruang tamu, ruang Ya, tamu, iya. halaman depan, ruang tamu, Ya, tokohnya siapa? ya, Teman. Paman, Adi, Beni. nah, Betul. nah kan Apakah ada alurnya? Apakah ada alurnya?
Membersihkan. Lalu mereka Menyapu mereka. Alur maju atau alur itu kan maju, mundur, campuran. maju. Maju. Karena ada apa? Lalu. Ada kata lalu. Masuk lewat pintu Nah, kan berarti itu kan alurnya maju. Iya. Gitu ya. Itu. Oke. Ada Nah, lagi yang perlu ditanyakan teman-teman? Nah, jadi kan nek kita ada soal-soal terus nek mari langsung tancap persuasi. Nah, enak Nah, Mbak Mula. betul. Ya, ragam teks itu keluar kemarin juga. Oke. Ya, soal ragam teks. Jadi dalam soal ini di tes kemarin ada contoh teks narasi kebanyakan yang keluar. Yang sudah pernah ujian itu saya tanya paling banter adalah narasi. Ya kalau narasi aja gampang, pokoknya ada tokohnya seperti narasi ya. Nggih. Yang jarang bisa membedakan itu antara deskripsi sama eksposisi eksposisi. atau Eksposisi, Bu. argumentasi. Ya, atau argumentasi. Itu kan sulit memang. Gitu. Oke. Apa saya carikan kuis untuk teks seragam teks? Kayaknya sudah ya. Sudah apa belum ya? Bisa api mah. Di Telegram aja, Bun. Oke, di Telegram aja. Oke. Kemarin itu belum Ya, sempat. pulang di Telegram aja. Oke, habis ini ya. Oke. Baik. Berarti tidak ada pertanyaan? Yang ada kembang apinya, Bu. Belum ada. Oh, gitu. Yang ada kembang apinya kalau betul. Oke. Suka juga ya mengerjakan? Tibake padha demen.